Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omer-Yongkere, VP Research and Analysis di PT Valkyrie Asia Futures. Welcome to Platon Market Update. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Is Australia the Next Greece, di mana kita akan melihat bersama-sama apakah nasib dari Australia itu sendiri akan serupa dengan Yunani atau tidak. Oke, pertama-tama saya ingin menyampaikan minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin jika misalnya selama video komentari sebelumnya ada salah kata atau apapun juga, saya minta maaf dan mudah-mudahan dimaafkan oleh Anda ya. Nah, seperti Anda bisa melihat di slide pertama, hari ini saya akan mengangkat topiknya Australia. Kenapa? Karena begitu banyak mulai menyuarakan bahwa jangan-jangan Australia merupakan Yunani berikutnya, di mana mereka juga akan mengalami nasib yang sangat-sangat buruk itu. Nah, saya sendiri tidak berpikir demikian, meskipun memang perlu diakui bahwa Aussie dollar merupakan semacam risk asset, di mana kalau terjadi volatilitas atau ketidakpastian di perekonomian dunia, dia cenderung itu turun nilainya. Saya melihat lebih jauh ke depannya, justru di sini ada peluangnya. Nah, kalau kita misalnya membandingkan Aussie dollar sebagai risk asset dengan US dollar yang dianggap safe haven, harusnya kita menyimpulkan bahwa ternyata US dollar sebagai safe haven tidak begitu aman dibandingkan misalnya Aussie dollar yang merupakan risk asset. Kenapa demikian? Ada dua alasan utama. Alasan pertama, kita melihat bahwa sebetulnya growth-nya atau pertumbuhan GDP di Australia itu ternyata melebihi growth-nya yang dialami sama Amerika Serikat itu sendiri. So, dari segi pertumbuhan perekonomian itu sendiri, kita melihat bahwa Australia ternyata masih lebih kuat ketimbang Amerika Serikat. Nah, kedua, kalau kita melihat juga dari segi hutang yang dimiliki sama Amerika Serikat dan juga Australia, kita melihat bahwa government debt atau utang yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri ternyata di Australia jauh lebih kecil ketimbang Amerika Serikat. Oleh karena itu juga saya melihat secara umum, secara makro, saya melihat bahwa sebetulnya berdasarkan data-data ini, Australia harusnya lebih aman ketimbang Amerika Serikat. Namun kita tahu bahwa persepsi yang ada di pasar pada saat ini adalah bahwa US dollar adalah safe haven untuk sementara waktu, sedangkan Australian dollar adalah aset yang harus dihindari. Itu jangka pendek, boleh saja demikian, tetapi dalam jangka panjang saya pikir fundamentals yang ada di Australia akan cenderung lebih mendominasi dan Australian dollar akan naik lagi pada akhirnya. Nah, kalau kita melihat juga kenapa sih Australian dollar begitu tertekan akhir-akhir ini. Nah, mungkin Anda tahu atau tidak, tapi Aussie dollar juga sering disebut a resource currency atau commodity currency. Kenapa demikian? Karena ekspor dari Australia itu sendiri mayoritasnya terdiri dari komoditas. Nah, itu juga berlaku seperti kita tahu bersama untuk Canadian dollar, New Zealand dollar, South African rand, dan juga Brazilian real yang juga terkoreksi dalam sekali belakangan ini, dan juga boleh dikatakan Indonesian rupiah, karena kita melihat juga selama komoditas harganya jatuh ini belakangan ini, boleh dikatakan dari tahun 2011 sampai saat ini, kita melihat bahwa Indonesian rupiah juga sangat-sangat tertekannya. So, kalau kita melihat korelasi sekali lagi di antara Australian dollar yang ditunjukkan oleh garis biru di sini, dan juga CRB Index atau indeks komoditas yang ditunjukkan oleh garis hijau ini, korelasinya sangat-sangat tinggi. Oleh karena itu juga jangan heran kalau misalnya commodity currencies semuanya anjlok terhadap US dollar. Nah, lalu kalau kita membicarakan komoditas apa sih yang paling banyak diekspor oleh Australia? Itu pertama itu iron ore atau biji besi. Nah, iron ore ini sangat menarik karena sudah turun 73% sejak tahun 2011. Lalu kita melihat juga iron ore adalah the biggest export dari Australia itu sendiri. Kenapa demikian? Karena 25% dari total ekspornya Australia itu terdiri dari biji besi ini. So, ini sangat-sangat penting komoditasnya untuk
pertumbuhan GDP atau ekonomi secara umum di Australia. Lalu kita melihat juga 77%, luar biasa ini, 77% dari semua biji besi dari Australia itu diekspor ke China. Dan kita tahu bersama, China sedang mengalami pelemahan perekonomian dan juga pada saat yang sama yang kita bicara juga pasar modalnya di China itu sendiri anjlok belakangan ini. So, ini merupakan faktor yang menekan juga harga iron ore dan juga ke depannya juga kita melihat masih cenderung akan membebani pergerakan Aussie dollar untuk sementara waktu. Coal prices juga kita tahu bersama batu bara juga turun sangat-sangat banyaknya, oleh karena itu juga Indonesia pun kena dampaknya belakangan ini ya. Nah, lalu semua faktor ini menyebabkan confidence atau kepercayaan konsumen itu di Australia itu sendiri turun. Kita melihat misalnya ketika mereka ditanya, bagaimana pendapat Anda mengenai kondisi perekonomian selama 5 tahun ke depannya? Nah, kelihatannya ternyata mereka sangat pesimis, bahkan lebih pesimis ketimbang krisis sebelumnya di tahun 2008-2009. So, people are very worried in Australia karena komoditas memang turun harganya dan perekonomian secara umum juga turun maupun lapangan kerja juga agak sulit belakangan ini di Australia. Nah, lalu kita melihat juga China yang merupakan faktor yang sangat penting untuk Australia karena begitu banyak ekspor ke sana. Kita melihat juga bahwa sektor manufaktur juga belakangan ini sangat-sangat tertekan. Kita melihat ditunjukkan sama bar merah di sini dan belakangan ini makin turunnya. So, oleh karena itu juga saya pikir harga komoditas ke depannya juga masih akan cenderung tertekan dan juga sebagai akibatnya Australian dollar masih akan sulit juga untuk naik secara signifikan. Lalu kita melihat juga komoditas secara umum tidak hanya iron ore atau coal, tapi secara umum kita melihat berada di level terendahnya sejak 2002 atau boleh dikatakan selama 13 tahun terakhir ini. Ini sangat-sangat signifikan, namun ada juga berita baik di sini. Kita melihat bahwa sebetulnya dia sekarang sudah menyelesaikan wave A atau gelombang A. Di sini kita melihat gelombang yang sangat besar yang terjadi pada krisis keuangan sebelumnya di 2008-2009. Lalu kita naik dari 2009 sampai sekitar pertengahan 2011. Nah, itu wave B atau gelombang B. Setelah itu kita tahu bersama bahwa turun selama 4 tahun terakhir ini dan ini membentuk wave C atau wave korektif yang terakhir sebelum kita nanti akan naik dalam gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi harus sabar terlebih dahulu karena kelihatannya masih ada downside lanjutannya untuk sementara waktu. Nah, kenapa komunitas itu begitu melemah? Ya, tentunya kita tahu juga bahwa ada korelasi negatif di antara komoditas yang ditunjukkan sama garis biru di sini dan US dollar yang berwarna merah ya di grafik ini. Nah, kita melihat juga selama dolar itu masih menguat ke depannya, saya rasa komoditas juga masih ada peluang untuk melemah lebih lanjut. Nah, nanti juga saya akan tunjukkan di grafik berikutnya, ini adalah dolar indeksnya, bahwa sebetulnya masih ada peluang penguatan lanjutan untuk dolar indeks. Kenapa demikian? Karena kita melihat bahwa setelah dolar indeks itu naik 23%, luar biasa itu dari bulan Juli 2014 sampai Maret 2015, dia hanya berkonsolidasi aja untuk sementara waktu dengan support yang sangat-sangat kuat di sekitar 93. Nah, selama level ini bertahan 93, dia ada peluang untuk menguat lebih lanjut sampai sekitar 115 hingga 120 di US dollar index itu sendiri. Atau dengan kata lain, masih ada peluang US dollar menguat terhadap main currencies yang lainnya sekitar 15 hingga 20%. Jadi hati-hati kalau kita melihat konstelasi dan grafik US dollar index sendiri itu pada saat ini masih ada peluang dia menguat dalam beberapa bulan ke depannya. Namun kita melihat juga jangka pendek mungkin sedikit terkoreksi di sini. Nanti dekat supportnya di sekitar 93 sampai 95. Kita harus memperhatikan dengan sesama apakah dia akan melanjutkan penguatan atau tidak. Jika ya, tentunya jawabannya adalah untuk Aussie dollar sangat
negatif ya. Nah, pertama kita melihat Aussie dollar monthly chartnya atau chart bulanan, kita melihat ini ada support yang sangat-sangat signifikan. Kenapa demikian? Karena sudah tahan selama 15 tahun terakhir ini. Nah, kita melihat supportnya dari trendline ini ada di sekitar 0.7100 atau boleh dikatakan 0.70 ya, sekitar ya. Nah, ini akan sangat penting. Jika misalnya bertahan, berarti mungkin low-nya akan tercapai dalam beberapa bulan ke depannya, dan kita setelah itu akan naik kembali. Ya, namun jika misalnya pecah level ini, ya jangan-jangan ada spike low di bawah ini, dan dia menuju ke low sebelumnya di sekitar 0.60. Perhatikan juga Aussie dollar ya sudah melemah dari high-nya di sekitar 1.10 sampai sekitar 0.70, sudah melemah 35%. Dan itu untuk suatu currency itu sangat-sangat signifikan. Tapi sekali lagi, karena harga komoditas memang begitu tertekan, itu wajar-wajar saja. So, sekali lagi, perhatikan level ini sangat-sangat penting di sekitar 0.70, support dari trendline yang sudah tahan sekitar 15 tahun. Nah, ini akan sangat-sangat penting beberapa bulan ke depannya. Lalu kita melihat juga weekly chart, ini ada sesuatu menarik di mana ada bullish divergence di relative strength index. Nah, oleh karena itu juga saya pikir jangan-jangan downtrend ini sudah berakhir. Belum tentu akan demikian, tetapi saya pikir downside-nya mulai makin terbatas ya untuk Aussie dollar-nya. Nah, lalu kalau kita melihat daily chart, ini juga hal yang sama terlihat di mana kita punya bullish divergence di relative strength index. Memang di MACD belum ada buy signal, namun kita melihat juga bahwa channel line yang turun ini sudah memberikan indikasi bahwa mungkin koreksi untuk waktu dekat ini akan selesai dan kita akan rebound. Nah, reboundnya ke berapa? Ini penting. Kalau misalnya ada trader yang pengen main jangka pendek saja, saya pikir ada kesempatan di sini bahwa dia akan naik menuju ke 0.75 hingga mungkin 0.76. Dan setelah itu memang turun kembali lagi untuk testing support yang tadi, ingat di sekitar 0.70 hingga 0.71. Nanti kita melihat lagi apakah dia akan bertahan atau tidak. Tetapi untuk jangka pendeknya saya pikir akan rebound dulu. Mungkin ke resistance di sini. Nanti sekali lagi dia akan ke bawah untuk testing low sebelumnya. Nah, lalu kesimpulannya, kita tidak usah terkejut kalau kita melihat misalnya dia akan konsolidasi untuk sementara waktu di sekitar 0.70 hingga 0.75 untuk sementara waktu, katakanlah sampai dengan akhir tahun ini. Tetapi kalau misalnya Anda seorang investor, saya rasa kalau Anda misalnya bisa membeli di antara kedua level tersebut dan mempertahankan Aussie dollar untuk katakanlah 2-3 tahun ke depannya, saya rasa itu sangat-sangat bagus ya Aussie dollar. Jadi untuk merangkum kembali, meskipun US dollar bisa mengalami rebound dalam beberapa pekan ke depannya, katakanlah sampai 0,74 hingga 0,76, saya merasa bahwa downtrendnya belum selesai sepenuhnya. Kenapa demikian? Ada dua faktor kita melihat. Pertama, US dollar index kemungkinan masih akan melanjutkan penguatannya. Dan kedua, harga komoditas juga masih bisa tertekan lebih lanjut. Oleh karena itu, masih perlu hati-hati dan sangat-sangat memperhatikan trend line yang tadi kita melihat di monthly chartnya yang berada sekitar di 0.70 hingga 0.71. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentar berikutnya.